Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam belajar. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Jadi di sini dengan saya sendiri Kang Reis akan berbagi lagi ya kepada teman-teman mengenai pembelajaran Microsoft Excel bertahap ya. Dan ini merupakan kelanjutan dari part video sebelumnya yaitu part ke-18. Dan adapun yang akan dibahas kali ini teman-teman yaitu mengenai masih pemformatan. Kemudian secara detail materinya itu adalah mengenai borders teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Ya, jadi seperti biasa saya di sini saya sudah siapkan filenya teman-teman ya atau file untuk latihan kita dan rencananya untuk pembahasan borders ini akan saya bagi dua. Yang pertama itu mengenai pengenalan teman-teman. Jadi pengenalan itu saya akan membahas secara rinci satu persatu mengenai border. Kemudian nanti di part kedua saya akan mencoba eh, mengerjakan ya beberapa file latihan ya mengenai fitur border itu sendiri teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pengenalannya. Jadi sebelum ke penjelasan lebih jauh, apa itu border seperti Excel? Singkatnya, border itu adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel untuk memberikan garis ya atau batas atau tepian pada sel ataupun range tertentu teman-teman. Jadi jika teman-teman secara defaultnya itu biasanya Excel itu seperti ini ya teman-teman. Nah, walaupun ada garis-garis yang seperti ini teman-teman, ini bukan border ya, tapi ini adalah grid lines ya. Nah, ketika kita cetak itu tidak akan ada garis-garisnya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau kita print preview, ini kan tidak ada data jadi tidak bisa. Jadi misalkan kalau kita print seperti ini previewnya, nah ini eh, kosong ya teman-teman, nggak ada garis-garis yang membatasinya. Nah makanya bisa kita gunakan namanya fungsi atau fitur border pada Microsoft Excel. Nah caranya cukup gampang teman-teman. Jadi kalau untuk border itu sendiri itu ada di menu home, kemudian ada di kategori font teman-teman ya. Dan untuk bordernya itu sendiri adalah ditandai dengan tombol ini ya teman-teman ya. Ada kotak seperti ini ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Bagaimana teman-teman defaultnya hasil sebelumnya. Nah, kemudian di samping itu ada drop down list ya, atau ada tanda panah arah ke bawah ya. Dan ketika kita klik maka akan ada pilihan menu dari bordernya itu sendiri, teman-teman. Oke, kita langsung aja mungkin ke pembahasan satu persatu secara pengenalan berdasarkan menu-menu yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama mungkin kita akan coba ininya saya grid line-nya hilangkan supaya bisa terlihat bagaimana efek dari implementasi bordernya. Ini saya juga perbesar supaya gampang melihat dari layarnya. Jadi untuk border itu sendiri yang pertama dari menu border itu ada namanya bottom border teman-teman. Nah, bottom border itu ya namanya bottom berarti disimpan di bawah teman-teman. Jadi kalau saya tunjukkan kurang lebih seperti ini ya. Ini saya perbesar mungkin untuk barisnya. Jadi untuk mengimplementasikan border ada bisa teman-teman pada selnya atau secara sel individu ataupun dalam beberapa sel ya atau range yang bisa kita seleksi lalu kita bisa berikan border. Nah, itu caranya. Nah, untuk bordernya sendiri kalau kita pilih tunjuk satu sel misalkan ya kemudian kita berikan contoh misalkan bottom border yang kita bahas sebelumnya. Nah, dia akan memberikan tanda garis atau tepian batas ya berupa garis pada selnya teman-teman ya sesuai dengan seleksian. Nah, kalau ini secara individu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berikan selnya secara range ya atau kita seleksi secara range. Nah, maka kurang lebih hasilnya kalau kita berikan bottom border dia akan memberikan tanda garis atau tepiannya itu di ujung seleksian kita teman-teman ya. Jadi kalau bottom itu kan berarti kan bawah, berarti ujung seleksian yang paling bawah pada data kita teman-teman. Nah, selain dari bottom ada juga top ya, top bottom, top border ya. Jadi top border itu dia akan memberikan garis tepian berupa garis tepi di atasnya teman-teman ya. Jadi kalau kurang lebih akan terlihat tampilannya seperti ini teman-teman. Dan bagaimana kalau kita cek pada yang hasil seleksian ya teman-teman ya. Jadi kalau seleksian juga sama, dia akan memberikan garis ya atau tepian bordernya itu di top atau seleksi terakhir dari seleksian atasnya teman-teman. Nah, sama juga misalkan kalau kita kasih left border ya. Jadi kalau left border itu buat ngasih tepian ke kiri dan untuk satu lagi right border itu untuk ngasih tepian di kanannya teman-teman. Ya sama juga untuk seleksian
Jadi dia tidak akan ngasih border secara outside-nya teman-teman, tapi akan ngasih itu yang inside-nya atau yang di dalam di luarnya teman-teman, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan selection. Jadi kurang lebih untuk 4 menu ini ya, bottom border, top, left, and right itu seperti itu. Dan konsepnya dia memberikan border atau tepian untuk outside teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan inside ya. Jadi ini ada satu lagi. Jadi ketika kita misalkan mau menghapus border itu bisa pakai namanya menu no border teman-teman. Jadi no border itu ibarat kata kita mentiadakan ya border-border berdasarkan seleksian dari sel yang kita pilih ya. Misalkan kalau kita mau hilangin yang satu sel ya kita klik no border ini maka dia bordernya akan hilang. Kalau satu lagi misalkan yang seleksian ini ya, kita pilih no border maka akan hilang dan syaratnya harus kena seleksiannya teman-teman ya secara outside-nya gitu. Jadi kita klik no border maka dia akan hilang. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya itu ada all border teman-teman. Kemudian outside border dan juga tick outside border. Nah ini kita coba bahas satu persatu ya. Jadi kalau all border itu teman-teman dia akan memberikan seleksi selain dari outside border atau luar tepian luarnya, dia juga akan memberikan seleksi di dalamnya atau inside border. Jadi kalau kita praktikkan kurang lebih seperti ini. Kalau kita klik all border, maka yang akan diberikan border itu keseluruhan ya, baik itu yang tepian luar ataupun di dalamnya teman-teman ya. Di dalam itu dia kalau sel-selnya digabung gitu teman-teman ya. Jadi yang tadinya si sel tepian luar dari sel tersebut karena terhubung, jadilah dia inside dari atau daleman ya dari seleksian range yang kita pilih gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Kita balikin lagi itu buat all border. Kemudian untuk berikutnya ada namanya ini kita coba seleksi lagi. Ini ada namanya outside border. Nah, kalau outside border berarti hanya tepian luarnya saja ya, dan itu keseluruhan dari top, bottom, kemudian right and left ya. Jadi atas, bawah, kanan, kirinya itu dikasih border ya. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian kalau misalnya ini saya uh, no borderkan lagi, ada tick outside border. Nah, kalau tick itu dia menambah tebalnya teman-teman ya. Jadi dipertebal ya untuk datanya ya. Sorry untuk bordernya. Jadi kalau kita klik di seperti ini kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Dan itu akan diberikan judulnya tick outside ya. Jadi yang diberikan adalah tepian luarnya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya kembalikan lagi. Saya unduh saja seperti itu. Jadi ada bottom double order. Nah, border ya. Jadi apa itu bottom double border? Ya namanya juga bottom berarti di bawah teman-teman. Ya double itu berarti dua ya, dua garis ya. Jadi ada border yang membatasinya itu dua garis ya. Jadi kalau kita praktikan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di uh, sorry sel B6 sampai ke E6 ini teman-teman yaitu ada border cuman garisnya dua teman-teman ya, garis tipis. Nah kalau saya perbesar kurang lebih seperti ini teman-teman gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya selain bottom border saya coba hapus dulu teman-teman. Selain dari bottom double border ada juga tick bottom border ya. Jadi kalau tick bottom border itu kurang lebih dia akan memberikan tanda garis ya P atau border ya di bawahnya itu dengan ketebalan yang cukup lumayan tebal teman-teman ya. Jadi dia mungkin 1 poin lebih besar dari eh, yang bottom border normal ya. Nah, jadi ini di kalau kita pilih yang tick bottom border ya itu akan agak dipertebal. Nah, kemudian selanjutnya eh, selain dari tick bottom border ada juga top and bottom border. Nah, kalau top and bottom border berarti dia memberikan garis atau border di atas dan di bawahnya teman-teman ya. Jadi kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ada di atasnya ini ada garis tepian dan di bawahnya juga ada garis tepian. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian bisa borderkan lagi. Nah, ada namanya lagi top and thick bottom border. Jadi kalau top and thick bottom border itu border di atasnya ada garis tipis tapi di bawahnya tebal teman-teman. Jadi kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai buat bikin total penjualan, laporan ya. Misalnya ada laporan tuh, data, ada tabelnya, kemudian total penjualan. Nah, biasanya si totalnya itu pakai top and tick border ya.
untuk membatasi dari sisi bordernya ya. Tujuan dari border itu sendiri sebenarnya kan untuk mempercantik laporan teman-teman ya. Oke, selanjutnya eh, ada namanya lagi top and double bottom border, yaitu sama juga ya. Jadi yang topnya nanti di misalnya saya seleksi seperti ini, kemudian kita berikan top and double bottom border kurang lebih ya. Yang garis atasnya itu akan diberikan garis tepian tipis, ya bawahnya itu diberikan ya, dua double double garis tepian yang tipis juga ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk eh, top and bottom double bottom border seperti itu teman-teman. Oke, ini saya no borderkan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sebentar, saya izin dulu. Ya, sorry teman-teman, barusan saya batuk dulu, jadi saya pause dulu untuk videonya. Jadi selanjutnya itu kita coba bahas ya mengenai draw border. Nah, jadi kalau tadi yang menu-menunya nih bottom border, top border, dan seterusnya itu kita menggunakan seleksian. Nah, kalau di sini beda teman-teman. Jadi kalau draw itu dia menggambar secara manual ya. Jadi kita menggambar secara manual kurang lebih ketika kita klik icon border ini, maka tampilan dari sel-selnya akan menjadi seperti ini ya. Dilihat ada titik-titik yang terlihat ya teman-teman dari masing ujung-ujung setiap sel ini. Dan ini teman-teman bisa seleksi berdasarkan garis-garis ini. Jadi kalau misalnya saya menggambar border ya ataupun garis tepi ya, kita klik misalnya dari titik sini ya, misalkan kita tarik ya, maka kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Dan ini model menggambar outside border teman-teman ya. Jadi kita gambar luarnya aja gitu ya, dan sedangkan dalamnya nggak kita gambar bordernya. Nah, bagaimana kalau kita gambar misalkan pengen dalamnya juga? Nah, ini ada menu namanya draw border grid teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau draw border grid itu keseluruhan ya. Jadi kayak all border gitulah kalau yang tadi versi seleksinya itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau kita pilih menu draw border grid. Nah, kemudian ada lagi namanya erase border. Erase itu ya gambarnya juga ikonnya penghapus teman-teman ya. Berarti dia menghapus fungsinya. Kalau kita gunakan, nah dia akan menunjukkan ikon seperti penghapus ya. Ini kita klik aja dari ujung bordernya. Nah, kita coba hapuskan seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada line color. Nah, kalau line color berarti di draw border ini dia memberikan warna ya untuk bordernya teman-teman. Jadi kalau saya praktekkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kita misalkan pengen warnanya itu custom ya, kita tinggal pilih line color. Kemudian misalkan contoh ini saya pilih warna merah ya yang agak tua ini. Nah, kita coba draw bordernya teman-teman ya. Draw bordernya. Nah, maka kurang lebih dia akan berubah menjadi warna merah teman-teman. Seperti itu ya. Ini contoh lainnya misalkan kita ingin warna biru ya teman-teman ya. Kita pilih misalkan di sini warnanya biru, kemudian kita draw bordernya teman-teman ya, kurang lebih menjadi warna biru seperti ini teman-teman ya. Nah, begitupun yang lainnya misal kalau kita sudah pilih warnanya, kita pilih draw border green, maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Gampang kan ya? Jadi teman-teman silakan bereksperimen sendiri ya mengenai penggunaan menu-menu ini ya. Nah, sambil sekalian saya jelaskan juga supaya teman-teman bisa berkenalan langsung dengan fungsi fitur border pada Microsoft Excel. Oke, kemudian selanjutnya ada line style teman-teman ya. Jadi line style itu uh, adalah gaya atau bagaimana bentuk dari si bordernya itu sendiri ya. Jadi contoh di sini tadi sebenarnya udah ditunjukkan ya di beberapa menu yang ini ya secara default. Nah, di sini kita bisa tentukan lagi secara customize kita ya teman-teman ya, dan ada beberapa pilihan yang sudah Microsoft Excel sediakan. Contoh seperti garis normal ini ya atau line, kemudian ada juga dot yang secara jarak antar titiknya itu rapat. Kemudian ada juga titik yang agak direnggangkan ya. Di sini ada juga titik yang agak tebal ya, dot agak tebal. Kemudian ada juga kombinasi dari dot dan dash dan seterusnya teman-teman ya. Sampai ke yang double border, kemudian tick border, sampai ke dashed border yang tebal ya atau tick dashed border saya katakan ya, dan sampai ke paling tebal teman-teman. Nah, ini untuk line style itu dia akan memberikan gaya dari bordernya. Kalau misalnya contoh di sini saya pilih line style yang dash ini ya teman-teman ya, atau yang garis-garis ya. Kemudian ada renggangan ya. Ini kalau kita implementasikan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ada garis yang putus-putus ya teman-teman ya, atau dash border ya, atau dash istilahnya tuh. Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu kemudian selain tadi itu untuk line style ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi namanya menu more border ya. Jadi more border itu ini ibarat kata dengan menu more border ini kita bisa lebih customize lagi ya untuk bagaimana kita mengatur pemformatan border pada
sel ataupun rank yang kita tentukan teman-teman. Jadi kalau kurang lebih kalau saya klik more border di sini, maka akan keluar dialog form format cells dan teman-teman akan langsung diarahkan ke tab border. Nah, di tab border ini ada beberapa tampilan teman-teman. Pertama ada line ya, ini untuk gaya ya, untuk style ataupun pilihan tadi ya, seperti misalkan mau dot ataupun mau line ataupun mau tick, ketebalannya diatur dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya ada juga preset ya teman-teman. Jadi preset ini ini adalah defaultnya untuk border ya, diawali dengan none atau tadi ya untuk menghapus bordernya. Kemudian ada outline, kemudian juga ada inside ya. Jadi kalau outline itu di outside ya, luaran, tapi luarannya, kalau inside itu di dalamnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa atur by bordernya masing-masing ya. Misalkan mau top ya seperti ini, mau kita hilangkan ataupun kita munculkan, atau mau bottom. Ini kalau misalnya ininya mati, ini karena kita satu sel ya teman-teman ya. Jadi kalau kita seleksi, maaf ini saya ulang kembali, kalau kita seleksinya itu beberapa sel, maka si border, tepian border ini akan muncul ya, yang di tengahnya nih. Nah, kayak gini kurang lebih yang buat inside-nya teman-teman, atau di dalamnya itu akan muncul. Kemudian selain dari yang inside, outside, inside dan outside, juga ada diagonal ya teman-teman ya. Diagonal itu ya kurang lebih seperti nanti hasilnya kalau kita implementasikan, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi itu untuk bordernya. Dan kemudian mungkin penjelasan mengenai border saya cukupkan sekian teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file untuk latihan ataupun sekedar membaca materi yang merupakan dari Excel bertahap ya, dan terutama ini mengenai border, teman-teman bisa download filenya nanti di deskripsi teman-teman ya, dan sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Dan di filenya ini saya sediakan juga ada materinya teman-teman. Jadi saya sudah coba buatkan materinya sesederhana mungkin ya, dalam bentuk tabel penjelasan seperti ini, sehingga bagi teman-teman yang mungkin baru belajar pada Microsoft Excel, teman-teman bisa pelajari lebih terperinci lagi ya, dan bereksperimen dengan data yang sudah dibuat ya. Selain itu teman-teman juga bisa download link master file materinya. Jadi saya sediakan dua link, yaitu untuk link latihan, dan yang kedua itu adalah link untuk setiap materi secara keseluruhan dari Excel bertahap. Dan ini juga sedang saya rapikan teman-teman ya, dari mulai ada penambahan seperti judul di YouTube-nya apa, jadi mempermudah teman-teman bagi yang memang ingin belajar secara bertahap. Kemudian juga ada linknya juga ya, kemudian juga ada file belajarnya yang saya sudah berikan. Link-linknya nanti akan berprogres ya teman-teman ya, sesuai dengan pembuatan videonya. Dan ini ada beberapa yang memang belum saya isikan, dikarenakan memang saya belum buatkan secara menyeluruh ya untuk file materinya, karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang tertarik, silahkan terus ikuti channel yang saya video yang saya buat ini, melalui channel yang saya buat. Nanti teman-teman bisa akses filenya ini secara gratis ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja saja teman-teman dari saya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang terutama sedang mempelajari Excel lebih dalam lagi. Dan khusus di Excel bertahap ini saya memang jelaskan secara terperinci ya setiap fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Excel ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari video lainnya, teman-teman bisa cek di playlist lainnya yang sudah saya sediakan juga ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri mungkin video kali ini. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.